pembersih karat. Apalagi ya yang bisa kita pelajari tentang Nuh dan Bahtera? Hai, aku Joy. Senang sekali bertemu dengan orang benar seperti Nuh. Kisah Nuh terjadi di lembah Tigris dan Efrat. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Hujan turun selama 40 hari 40 malam selama air bah. Dan lebih dari 1 tahun lamanya hujan turun sampai Nuh dan keluarganya bisa keluar dari Bahtera. Bahtera Allah pasti sangat kuat untuk melindungi mereka selama itu. Bangunlah Bahtera dari kayu gofir. Dalam bahasa Ibrani kuno, Allah meminta Nuh untuk membangun Bahtera dengan kayu gofir. Banyak penerjemah percaya kalau yang Allah maksud adalah kayu cemara. Kayu yang ringan, kuat, dan mudah diberi lapisan tahan air. Dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Dindingnya dilapisi oleh perekat kayu atau ter agar kayunya tahan air. Melapisi ter adalah hal umum dan masih digunakan dalam pembuatan kapal kayu saat ini. Panjang Bahtera 137 meter, lebar 23 meter, dan tingginya 14 meter. Desainnya sangat luar biasa. Kapal seperti itu belum pernah dibuat sampai abad ke-19, ratusan tahun setelah zaman Nuh. Bahkan kapal ini lebih kecil dari Bahtera Nuh. Bahtera dibangun dengan perbandingan panjang dan tinggi yang menunjukkan kemampuan pelaut yang luar biasa. Bentuk Bahtera yang tidak umum membuatnya bisa melawan gelombang yang kuat. Jadi lebih aman ketika gelombang menghantam. Allah menyebutnya Bahtera daripada sebutan kapal. Dalam bahasa Ibrani, Bahtera artinya kotak atau tempat berlindung. Perhatikan bentuknya yang seperti kotak raksasa. Ujungnya tidaklah lancip untuk menembus gelombang dan tidak ada kendali Bahtera untuk membantu Nuh. Bahtera itu tidak dibuat untuk berlayar, hanya untuk terapung. Dalam peristiwa lain, kata Bahtera digunakan dalam Alkitab adalah ketika bayi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Allah menjaga Musa dan Nuh dengan Bahtera. Persis 5 bulan semenjak air bah dimulai, Bahtera itu pun berhenti di pegunungan Ararat. Gunung Ararat letaknya di utara Mesopotamia, di negara Turki. Setelah lama di dalam Bahtera bersama hewan-hewan, akhirnya kami bisa melihat daratan. Mari kita uji apa yang kalian tahu tentang Nuh dan Bahteranya. Selain Nuh dan istrinya, siapa lagi yang selamat di dalam Bahtera? A. Pemimpin kota. B. Keponakan Nuh. C. Teman baik Nuh. Atau D. Anak dan menantunya. Jawaban yang benar adalah D. Anak dan menantunya. Kamu harus masuk ke dalam Bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Ketika Allah melihat kejahatan manusia, Dia memutuskan menghancurkan semua makhluk hidup di bumi. Tapi, Nuh adalah orang adil benar yang dicari Allah. Hanya Nuh dan keluarganya lah yang selamat. Allah mengirim banjir bukan karena Dia marah, tapi karena Allah berduka, sedih, dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Pertanyaan selanjutnya. Setelah hujan berhenti, Nuh melepaskan 2 hewan untuk melihat apakah daratan sudah kering. Hewan apa yang Nuh lepaskan? A. 2 ekor penguin. B. Berang-berang dan kucing. C. Gagak dan merpati. Atau D. Gajah dan tikus. Jawaban yang benar adalah C. Gagak dan merpati. Pertama, Nuh melepaskan gagak. Setelahnya, dia melepaskan merpati. Karena merpati tidak bisa menemukan tanah kering, merpati kembali ke Bahtera. 1 minggu kemudian, Nuh melepaskan merpati lagi. Kali ini, merpatinya kembali membawa daun zaitun, tanda kalau daratan sudah kering dan kembali mekar. Allah memegang janjinya pada Nuh, mengantar Nuh dan keluarganya sampai ke dataran kering. Cukup pertanyaan hari ini. Sekarang mari kita lihat lagi apa yang bisa kita pelajari dari Nuh dan Bahtera. Perjalanan dan perjanjian Nuh dengan Allah merupakan suatu inspirasi. Kisahnya dirayakan dengan berbagai cara selama ratusan tahun.
banjir itu dilukiskan dalam catatan Raja Sumeria. Sumer adalah perkampungan kuno di Mesopotamia. Orang Sumeria dikenal sebagai yang menciptakan bentuk tulisan tertua di dunia. Catatan Raja Sumeria menunjukkan nama dan tahun dari para pemimpin Sumeria. Ada 14 salinan dari catatan ini. Catatan Raja Sumeria ini adalah yang paling lengkap. Memiliki 4 sisi dengan 2 kolom di setiap sisinya. Catatan sejarah itu menceritakan tentang banjir besar yang menyelimuti seluruh daratan. Antropolog dan ilmuwan yang mempelajari budaya manusia menceritakan kalau ada bukti kuat tentang banjir besar yang ditemukan di berbagai budaya. Kisah-kisah itu menceritakan air bah yang memusnahkan umat manusia dan hanya menyisakan beberapa orang. Ada lebih dari 500 cerita kuno tentang air bah yang ditemukan di banyak budaya, mulai dari Mesir, Australia, Yunani, dan Meksiko. Semua cerita dari benua-benua itu menunjuk pada banjir yang mengguncang dunia dan diingat dalam banyak sejarah budaya. Nuh dan keluarganya akan menceritakan kisah tentang air bah ini pada keturunannya. Setiap budaya menceritakan dengan caranya yang cocok dengan budaya mereka. Namun, ada satu hal yang penting dan unik dalam kisah Nuh, keberadaan dan janji Allah. Dan seluruh bumi. Maka aku akan mengingat perjanjian antara aku dan engkau dan setiap makhluk yang hidup. Air tidak akan lagi membanjiri bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Allah melihat kejahatan manusia dan Dia berduka. Bagaimanapun, Nuh adalah orang adil benar yang berjalan dengan Allah. Melalui imannya kepada Allah, Nuh membangun bahtera. Dan dengan anugerah Allah, Nuh dan keluarganya selamat, juga semua hewan-hewan di dunia. Super ayat kita hari ini dari Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Cukup petualangan untuk hari ini. Ingat, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan.